Halo semuanya, perkenalkan gue Keila Agustinis Rialda, NIM 22425000482 bersama teman gue. Halo, kenalin nama gue Sirkel Atone Utari Wibowo dengan NIM 2242500-250. Jadi vlog ini merupakan tugas akhir kami di semester 2 mata kuliah kebijakan luar negeri dengan tema perdagangan manusia atau human trafficking di Indonesia. Sebelum kita lanjut, perdagangan manusia itu apa sih? Perdagangan manusia adalah suatu fenomena yang mengecam dan menghancurkan hak asasi manusia di seluruh dunia. Perdagangan manusia dapat didefinisikan sebagai praktik ilegal yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi manusia melalui kekerasan, pemaksaan, atau penipuan. Orang-orang yang tertangkap dalam perdagangan manusia ini seringkali dieksploitasi dalam berbagai bentuk, seperti perdagangan seks, kerja paksa, pengambilan organ, atau pemerasan. Dalam upaya untuk memberantas human trafficking, negara-negara di Asia Tenggara telah memperkuat kerjasama internasional. Mereka telah menjalin hubungan erat dengan negara-negara tetangga dan mitra global untuk saling berbagi informasi dan bekerja sama dalam menyelidiki dan menghukum para pelaku kejahatan. Berikut adalah beberapa aspek kebijakan luar negeri terhadap human trafficking. Pertama, diplomasi dan advokasi. Kedua, perjanjian internasional. Ketiga, bantuan pembangunan. Dan keempat, kerjasama internasional. Upaya bersama antara negara-negara ini dan organisasi internasional secara kolektif diperlukan untuk mengatasi tantangan yang kompleks ini. Peran Indonesia sendiri dalam penanganan penyelundupan imigran sangat penting karena posisi geografisnya sebagai negara transit dan tujuan akhir bagi banyak migran. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan patroli maritim dan kerjasama regional untuk menghentikan penyelundupan manusia melalui jalur laut. Kami tertarik membahas human trafficking karena ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Kita mau ke PIM 1 sampai PIM 3. Nah, ini kita muter-muter dulu guys, kita nyasar dulu. Sampai di kafe, kita langsung mau wawancara 2 responden. Kita memiliki 2 responden, ada Dimas sebagai polisi militer dan ada William sebagai mahasiswa Krim Angkatan 22 Universitas Budi Luhur. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Dimas Karno Catur Pamungkas, pangkat KLD POM. Langsung ke pertanyaannya ya. Ya, mau tanya apa? Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan para anggota TNI, khususnya Anda sebagai polisi militer, dalam menangani kasus human trafficking tersebut? Dan dalam penanganan tersebut tuh apakah terjadi kendala? Silakan dijawab. Iya, garis besarnya sih penanganannya itu saya memberikan sosialisasi atau seminar umum mengenai human trafficking kepada masyarakat yang ada di Indonesia agar menambah pengetahuan dasar yang harus diperhatikan dan diperdulikan. Lalu Di kendala Indonesia apa semakin saja yang meningkat. terjadi? Kendalanya karena ekonomi di Indonesia ini semakin menurun, banyak orang-orang yang paksa bekerja. Thank you. Makasih. Iya, sama-sama. Sama Prodi. Nama gue William Prima Prianto, gue dari Prodi Kriminologi Angkatan 2022. Oke, gue langsung nanya ya. Oke. Apakah Anda menyadari adanya masalah perdagangan manusia di wilayah ini enggak? Di Indonesia. Enggak sih, enggak ada. Nggak ada. Di wilayah mana dulu nih? Di wilayah Cakupannya Indonesia. di Indonesia. Iya. Kalau untuk menyaksikan secara langsung sih nggak pernah ya. Tapi kalau misalkan melihat dari berita ataupun media-media, kayaknya saya menyadari itu. Tapi kalau misalkan ngelihat secara langsung ataupun ada data-datanya, enggak sih. Oke, terus gimana sih tanggapan lu tentang upaya pemerintah dalam penanganan perdagangan manusia? Menurut gue sih itu kan kayak lebih ke ke pengawasan dan meningkatkan hukum yang berlaku aja sih, kayak gitu menurut gue. Ya berarti tanggapan lu bagus gak pemerintah dalam menangani ini? Kalau dari
kalau berdasarkan yang sama ini sih ya mungkin kurang konsen aja ya. Kalau misalkan ada undang-undangnya mungkin udah ada, tapi kan pemerintah tuh nggak bisa secara maksimal. Mungkin bisa dikurangin, tetapi belum bisa menghilangkan secara keseluruhan. Oke, makasih banyak. Makasih ya. Oke, Dadah. oke, dah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah perdagangan manusia memiliki dampak yang merusak terhadap korban, keluarga mereka, dan masyarakat secara luas. Korban seringkali mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam akibat dari kekerasan yang mereka alami. Untuk mengatasi perdagangan manusia, langkah-langkah perlindungan dan pencegahan yang holistik dan komprehensif sangat diperlukan. Hal ini melibatkan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Perlindungan korban, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, edukasi masyarakat, dan peningkatan kesadaran adalah beberapa langkah penting dalam memerangi perdagangan manusia. Sekian dari kami, thank you so much for watching.